sombongnya itu menjatuhkan wibawa ulama ahli hadis dengan sebab Khalifah Al-Ma'mun itu berpihak pada golongan itu ulama ahli hadis. Sedangkan bukan Makmun membela siapa? Ahli hadis. Oh ya nggak mungkin ngawur lama. Makmun kok ahli hadis. Ulama kalam Ustaz. Lah iya ulama kalam bukan ahli hadis. Ya, Ustaz. Ya, jadi Khalifah Al-Ma'mun itu lebih berpihak kepada ulama kalam. Kalau bukan melawan ini dan mayoritas mereka itu ahli hadis memperoleh kemenangan. Dan dengan itu fikih tumbuh kuat. Kenapa kok? Enggak, maaf, Ana, kenapa kok mereka menang? Kenapa? Karena mereka itu teguh, Ustaz, teguh dan tabah. Ya, itu kan dari sisi mentalnya iya. Terus kenapa kok bisa menang? Oh, karena mesan dari pemikiran palsu. Oh iya, betul. Terus kok bisa terus kemudian dia dan bisa teguh dan menang itu karena apa? Di samping mentalnya memang teguh, istiqomah. Terus yang pertarungan dengan orang-orang ahlul kalam. Karena mayoritas, Ustadz, mayoritas. Maksudnya mereka itu terbanyak Ustadz dari semua kalangan. Wakanal itu yang penting wakanal jumhuru ma'ahum. Maksudnya apa itu? Dan mereka didukung oleh masyarakat banyak. Memang khalifah berpihak kepada alul kalam. Tetapi alul hadis didukung oleh banyak orang. Jumhur itu artinya masyarakat secara umum. Nah, maka dengan dukungan masyarakat umum itu sorot fantasoro ahlul hadis wal fiqh. Nah itu sebabnya di situ. Sudah bisa dipahami belum ini maksudnya kalimat ini? Mana yang belum paham apa namanya al-wahidah? Oh, karena banyak yang mendukung ya Ustadz dari masyarakat. Lah iya, wakanal jumhur ma'ahum. Kalau ahlul kalam siapa yang mendukung ahlul kalam itu? Tidak ada. Oh, al-Ma'mun. Kalau ahlul hadis dan ahlul fikih masyarakat. Ya, masyarakat luas. Maka kemudian siapa yang menang akhirnya? Siapa yang menang? Ulama fikih. Siapa menang? Ulangi. Ulama hadis. Dan? Ulama hadis, ya, Ustadz. Dan mayoritasnya. Ulama dan dengan fikih, itu fikih tumbuh kuat dan lebih luas. Fikih di situ kok. Iya. Ya, maaf Ustadz. Dan dengan kemenangan alul hadis dan alul fikih, apa dampaknya lagi? Dampaknya itu fikih tumbuh kuat dan lebih luas. Ya. Fikih itu tumbuh kuat dan lebih luas, Ustadz, dampaknya. Ya, tersebar. Ya. Ya. Silakan Ana Khairunisa. Na'am Ustadz. Saya ulangi. Wakana lidzalika amilani, apa itu maksudnya? Dan perkembangan tersebut itu dipengaruhi oleh dua orang. Dua faktor. Oh, ya, dua orang. Dua faktor. Dua orang itu siapa? Dua orang yang melakukan. Dua faktor, bukan dua orang. Dua faktor. Amilun itu artinya faktor di situ. Oh, na'am Ustaz. Faktor pertama apa? Faktor pertama yaitu orang-orang yang masuk Islam dari golongan orang-orang Barat, Romawi, dan Mesir, dan selain mereka itu ada namanya yang dinamakan dengan para wali. Mawali. Mawali di sini. Dalam kalimat ini artinya mawali apa artinya mawali itu? Kalau mawali itu kan jamak ya Ustadz. Iya, enggak, tapi ini istilah, ini istilah. Ini istilah khusus di dalam sejarah itu mereka disebut dengan mawali. Mawali itu apa di sini dalam konteks sejarah ini?
Mawali. Kurang paham, Ustaz. Lah tadi itu loh, orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Dari siapa orang-orang non-Arab itu yang masuk Islam? Ya tadi dakhulul Islam min Rabbijina wa Rumi wa Misriyina wa ghairihim. Dan mereka disebut sebagai mawali. Jadi mawali itu siapa? Ulangi coba, mawali itu siapa? Yaitu orang-orang yang kayak Nah, ini yang dia mengambil ilmu dari ulama-ulama Arab yang jenius. Nggak usah pakai kata jenius lah, nggak ada kata-kata jenius. Di mana kata Nabago, jenius itu? Wanabago itu bukan jenius namanya. Itu dampak dari belajar itu wanabago itu itanya. Lo kan waqad akhadhu al ilma an ulama il Arab wa nabagha minhuma. Dampak dari belajar itu ya, lahir tokoh-tokoh dari orang-orang Mawali itu siapa saja yang lahir di situ? Al-Qura. Al-Qura itu apa? Ya pembaca, maksudnya itu ya orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an itulah Al-Qura itu. Ya, Al-Qura. Terus apa lagi? Al-fuqaha'u ahli-ahli fikih wal muhadditsuna ahli-ahli hadis. Ya, jadi hasil dari belajar tadi itu, maka lahirlah para tokoh-tokoh di kalangan Mawali itu yang ahli, yang kemudian mereka mampu menjadi orang qura, menjadi fuqaha dan jadi muhaddisun. Terus apa lagi? Watasawau, apa ya watasawau? Aduh, sinyalnya nggak ada lagi sinyal. Dan adik-adik ada nggak yang bisa memahamkan kalimat watasawau bi ikhwanihim ulama al-Arab itu? Ada yang paham? Watasawau bi ikhwanihim ulama al-Arab. Ada sinyalnya nih, hilang lagi. Ada yang paham? Nah, ini dalam rangka untuk memperkaya bacaan kita pada periode keempat. Untuk sebab yang kedua ini adalah kan ilmu, dan itu ada dua faktor. Faktor pertama, masuknya orang-orang barat ke dalam Islam, dan yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Ana Wahidah, yakni adanya penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Ustaz. Ada yang paham Pak Tasawuf? Silakan. Ustaz. Ya, ya. Ustaz. Ya, Ana ini, Khairun Nisa. Ustaz. Ya, halo. Halo, dengar kok, terdengar suaranya. Terdengar, Ustaz. Terdengar. Terus kan, tadi lanjutkan tadi itu. Waduh, nggak ada lagi. Ustaz. Ya. Oh ya, ya udah. Dan tasawuf itu sama ya Ustaz. Sama. Dan dengan saudara-saudara mereka yaitu ulama Arab. Maksudnya, tahu nggak maksudnya anak ini kayak gini, maksudnya kalimat ini? Dan mereka itu memiliki saudara yang sama dengan orang-orang Arab. Saudara yang sama itu gimana ya? Nggak mungkin saudara kok sama. Maksudnya
Wong ini beda bapak, beda ibu, saudara yang sama itu gimana? Maksudnya apa? Ada nggak yang bisa paham ini? Watasawa bi ikhwanihim ulamail Arab ini? Ada di antara adik ini? Ada yang paham? Ini anak Indonesia berarti belum paham maksudnya ini. Mereka itu belajar hadis, belajar Quran, belajar fikih kepada ulama Arab, terus kemudian manabago. Jadi lahir kemudian di kalangan mereka itu tokoh-tokoh dari bidang ilmu-ilmu itu. Dalam bidang Quran, dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis. Terus watasawau bi ikhwanihim ulamail Arab. Maksudnya apa itu? Ini hanya untuk bahasa apa ya? Bahasa menyangatkan saja ini sebenarnya itu. Apa ini maksudnya? Ada yang paham dari bahasa ini? Siapa yang bisa dari adik-adik memahami kalimat ini? Karena ini masih banyak apa namanya kata-kata penting di sini yang belum disampaikan oleh Anna Khairunisa. Ada banyak statement penting dalam alinea ini. Ada yang paham? Ana mana Ana tadi? Bisa? Apa? Jadi belum paham ya? Ana belum paham ini ya? Yang ada yang belum paham, ada yang sudah. Enggak, artinya watasawau di sini artinya apa? Tawa itu. Jadi dampak dari belajarnya orang-orang Barat kepada orang Arab itu, kan terus kemudian banyak tokoh-tokoh yang lahir di situ ya kan? Ya toh, banyak tokoh-tokoh yang lahir dari kalangan Mawali toh. Ya, Ustaz. Jadi Mawali banyak jadi ulama, jadi fuqaha, jadi muhaddisun, ya enggak? Nah, itulah disebut oleh pengarang watasawau bi ikhwanihim ulamal Arab. Jadi mereka itu sekarang sejajar dengan saudara-saudara mereka dari kalangan ulama Arab. Sejajar dari, walaupun mereka dulunya guru, tapi sekarang sama-sama pinter sekarang ini. Mereka dulu belajar kepada orang-orang Arab, sekarang ini mereka sejajar, artinya sama-sama pinter sekarang ini. Maksudnya itu watasawau itu. Bukan sama-sama punya saudara yang sama, bukan, maksudnya itu. Mereka itu kemudian sejajar dengan ulama Arab. Meskipun dulunya ulama Arab ini gurunya, ya kan? Paham itu maksudnya? Paham, Ana? Halo, Ana? Ustaz. Paham ya? Bukan kok mereka punya saudara yang sama, bukan begitu. Tapi maksudnya itu mereka itu sejajar sekarang ini. Sejajar dengan ulama Arab dari hasil belajar ilmu kepada orang-orang Arab itu. Itu satu. Terus yang kedua apa lagi? Kita berhasil menyatukan pikiran yang dewasa dari talqih itu apa artinya talqih itu? Kalau talqih di dalam kamus itu pengawinan. Nah, iya. Jadi sekarang ini ketika orang-orang Barat belajar ilmu pada orang-orang Arab, ya kan? Jadi orang Arab sekarang kan belajar atau bergaul dengan orang-orang non-Arabnya, ya kan? Dari orang-orang asing banyak di sini yang masuk Islam. Maka apa yang terjadi kemudian dari hasil pergaulan antara orang-orang Arab dan non-Arab, apa yang terjadi kemudian dalam kaitan dengan pemikiran? Wahasola talqih minal afkar. Jadi terjadilah perkawinan pemikiran. Oh, perkawinan pemikiran. Loh, perkawinan ya kan? pemikiran. Lah ya karena kan orang Arab bergaul dengan orang non-Arab itu. Jadi kan mau tidak mau di dalam pergaulan itu akan terjadi perkawinan. Ada perkawinan pemikiran di situ. Ya enggak? Maksudnya ini pada perkawinan di sini. Bukan perkawinan biologis seperti laki-laki dan perempuan, bukan begitu. Ini artinya pemikiran mereka pun terjadi perkawinan. Jadi terjadinya perkawinan pemikiran di kalangan mereka. Terus apa dampaknya itu dari perkawinan pemikiran ini? Apa yang terjadi kemudian? Dewasa dari akal-akal mereka. Mereka menjadi dewasa. Akhirnya jadi mereka itu terjadilah kematangan berpikir. Oh, kematangan. Loh ya itu. Dari adanya perkawinan pemikiran,
Maka apa dampak kemudian? Wana dija minal ukul. Jadi ada kematangan berpikir, ada kedewasaan, ada perluasan pemikiran. Begitulah yang terjadi kalau kita itu bergaul dengan bangsa-bangsa lain atau suku-suku lain, ya kita akan banyak pengalaman kan dibandingkan dengan kita hanya bergaul di masyarakat sendiri. Ya enggak? Paham maksudnya ini? Ya, jadi wana dija minal ukul. Jadi terjadi kematangan berpikir di situ. Jadi lebih dewasa, ya kan? Tadinya emosional menjadi tidak emosional. Karena apa? Karena bergaul dengan orang lain. Orang yang tadinya di wilayahnya, wah, sedikit saja sudah marah, saja sebuah marah. Tapi begitu datang ke Jogja misalnya, terjadi pemikiran-pemikiran yang segala macam. Akhirnya orang itu menjadi lebih dewasa, lebih matang berpikir. Jadi ya jangan terlalu sedikit-sedikit emosi, dan mestinya harus dipikirkan kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Inilah hasil dari pergaulan antar bangsa pada waktu itu. Sudah bisa dipaham? Nah, itu poin kedua. Poin ketiga apa lagi? Mereka itu, Mawali itu tadi itu Cak Nun itu memiliki masalah yang besar gitu, Ustaz. Cak Nun Kabiru. Ya, maksudnya itu dia mempunyai posisi yang besar. Dia memiliki posisi yang besar di dalam apa? Ya, siap Madaniyah. Dia punya peran, punya posisi dalam bidang apa? Ya, sah Madaniyah. Ya, dalam bidang politik. Politik kenegaraan, ada politik yang lain-lain, itu dalam bidang politik. Jadi ilmu iya, tapi juga mereka punya posisi dan peran yang penting di dalam bidang politik di masa Abbasiyah itu. Jadi orang Abbasiyah itu bukan hanya orang-orang Arab, tapi sudah banyak orang-orang non-Arab yang ikut terlibat di dalamnya. Maka orang-orang Mawali ini memiliki syair, memiliki peran yang sangat besar dalam bidang politik. Terus? Kemudian Daulah Abbasiyah itu berdiri atas pemimpin penyeruannya yaitu yang dari ahli Khorasan dan Irak. Nah, itu sebagai bukti maka orang-orang Irak. Maka dari peran mereka di dalam bidang politik yang seperti ini, maka sempurna sudah keterlibatan dalam bidang politik dan ilmu dari kalangan Mawali ini. Jadi orang Mawali ini ada keterlibatan dalam bidang politik, keterlibatan dalam bidang ilmu pada masa Abbasiyah itu. Paham ya? Paham? Nah, Ustaz. Ya. Itu faktor pertama itu faktor pertama. Nah, faktor kedua ini juga harus dipahami lagi, tadi sudah dibaca oleh Ana Wahidah, bahwa faktor kedua ini kan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Ada Persia, ada Romawi ke dalam bahasa Arab. Apalagi Khalifah Abbasiyah itu sangat menaruh perhatian terhadap ilmu dan ulama. Khususnya sejak masa Abu Ja'far Al-Mansur, masanya Harun Ar-Rasyid, dan masa Al-Ma'mun. Nah, gitu. Apalagi Ma'mun ini memang hobi pada filsafat Yunani dan seterusnya itu. Jadi inilah faktor yang menyebabkan begitu penting terjadinya berbagai pembukuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah ini. Ya, jadi hanya dua faktor itu. Yang paling pokok adalah faktor pertama dalam bidang harokah ilmiah itu masuknya orang-orang Barat, orang-orang Persia dan orang-orang Romawi dan seterusnya. Yang kedua adalah adanya pembukuan buku-buku asing ke dalam bahasa asing, dalam bahasa Arab. Nah, terus faktor ketiga ini sisipan saja, ini hanya sisipan, bukan sebagai faktor, walaupun nomornya nomor 3, tapi ini sebenarnya hanya sisipan. Tadi sudah dibaca oleh Ana Wahidah dan sudah disampaikan bahwa orang-orang ahli kalam itu sombong ya, merasa sombong, merasa di atas angin terhadap orang-orang ahlul hadis. Bahkan mereka menjatuhkan ya kewibawaan orang-orang ahlul hadis itu. Dihina lah, pokoknya nggak ada harganya orang-orang ahlul hadis di kalangan orang-orang ahlul kalam. Memang orang-orang kalam ini banyak kan orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah karena
waktu itu zamannya Al-Ma'mun itu Mu'tazilah menjadi madhab resmi negara. Jadi mereka merasa di atas angin. Sehingga mereka sombong kepada orang-orang alul hadis dan alul fikih. Kenapa kok mereka sombong begitu? Ya karena kebetulan penguasa mendukung mereka. Ini sama dengan kondisi Indonesia sekarang ini. Ya banyak buzzer-buzzer rupiah itu yang sombong ya. Mereka sombong, mereka menghina Islam, mereka membuli Islam. Dan beberapa ormas Islam dibulilah mereka itu. Wah, mereka sombong. Kenapa kok mereka sombong? Mereka hanya sedikit tapi kok sombong. Kenapa? Ya karena penguasa mendukung mereka. Jadi karena dia merasa ada yang pendukung, sehingga seolah-olah mereka kebal hukum itu. Ya seperti orang-orang Ahlul Kalam pada masa Mu'tazilah ini, pada masa Abbasiyah ini. Mereka sombong, merasa di atas angin, merasa pinter, merasa hebat, karena dia menggunakan filsafat, menggunakan pemikiran. Kalau alul hadis seolah-olah nggak pakai pikiran lah, seolah-olah begitu. Nah, ini kalau bukan karena sumud, bukan karena istiqomahnya, keteguhannya, melawan pemikiran yang palsu ini, pasti mereka akan loyo. Di Indonesia juga begitu. Kalau kita ini kemudian loyo kepada hinaan buzzer-buzzer itu, wah sudah mati Islam ini. Makanya banyak yang melawan. Banyak mendukung kalau begitu kok. Saya kan nggak ada yang mendukung buzzer itu kecuali yang pengkhianat aja itu. Ada yang paham ya buzzer-buzzer itu ya? Tahu ya bahasa buzzer orang-orang yang sering menghina Islam. Wah, kalau Islam sedang dihina, sedang dianu itu, wah tepuk tangan itu. Tapi kalau ada orang Islam yang dibunuh atau diam saja mereka itu buzzer itu. Ya seperti ini, orang-orang alam seperti inilah, hampir sama. Nah, rakyat banyak mendukung orang-orang alul hadis dan alul fikih. Maka dengan demikian mereka menang. Jadi kita akan menang insya Allah kalau kita benar-benar bersatu untuk mendukung kekuatan Islam itu. Nanti akan satu saat masanya akan hilang mereka, akan musnah itu, yakin. Ya, yang sekarang dia masih berjaya sekarang. Dia masih digaji banyak, ya. Gajinya banyak puluhan juta per bulan itu. Dan mereka kebal hukum, dilaporkan polisi hanya didengar saja, tapi setelah itu nggak akan diproses. Ya sama dengan kondisi zamannya Al-Ma'mun ini, hampir-hampir sama seperti itu. Kalau di SMA pernah nggak ikut SMA itu antara IPA dengan IPS itu, ya? Ya, Ustaz. Ya. Orang IPA itu merasa wah hebat orang IPA itu. Ya seperti itulah. Ya tatawalun lah, orang-orang IPA itu ya tatawalun ala IPS. Nah, yang terjadi begitu. Sama itu kondisinya seperti itulah. Seolah-olah yang pakai otak itu hanya orang-orang IPA saja. IPS itu nggak pakai otak. Seolah-olah begitulah. Mereka sombong itu. Wah kalau sudah apa nih? Oh IPA. Wah langsung banter kalau ngomongnya IPA. Kalau IPS mungkin hanya pelan-pelan aja IPS. Nah, gitu. Jadi kalau sudah sedang IPA. Adik di kelas berapa? 2 IPA. Wah, hebat sekali. Zaman saya sama dengan zaman saya sama seperti itu. Tahun-tahun 60-an, 70 sama saja. Orang IPA itu merasa ya tatawalun ala IPS. Sama. Orang Ahlul Kalam juga ya tatawalun ala ahlil hadis. Jadi secara sosiologis begitu yang terjadi di masyarakat itu. Nah, cuma ini kan politik. Di Indonesia juga begitu. Buzzer-buzzer itu kalau itu bukan karena pinter, tapi karena dia merasa di atas angin. Ya, tapi suatu saat akan ada masanya, dia akan hancur. Kalau kita ada sumud, ada wukuf, tidak berarti afkarihim zaibah. Ya, sudah selesai. Saya kira begitu. Kurang lebih ya, ini sudah paham ya mengenai al-harakah al-ilmiah ini ya. Jadi gerakan ilmiah ini sudah bisa dipahami. Yakni adanya harakah al-ilmiah dan kedua masuknya orang-orang non-Islam, non-Barat, non-Arab yang masuk Islam sehingga mereka menjadi meramaikan terhadap ya peradaban yang ada di Abbasiyah. Jadi adik tahu Abbasiyah itu bukan hanya orang-orang Arab, tetapi sudah banyak orang-orang non-Arab yang ikut terlibat. Kalau Daulah Umayyah itu semua orang Arab, pejabatnya semua orang Arab. Kalau di Abbasiyah tidak.
di Abbasiyah ini sudah bercampur antara Arab dan non-Arab, terutama orang-orang Iran. Ya, orang-orang Iran yang mendukung berdirinya Abbasiyah ini, baik politik maupun ilmu. Maka banyak orang-orang pintar itu dari orang-orang Iran. Kalau ada nanti belajar mengenai peradaban Islam, siapa orang-orang pintar itu, biografinya mesti jarang yang Arab itu. Banyak orang-orang dari Iran, dari daerah itulah, wilayah-wilayah Irak, Iran, dan seterusnya itu. Jadi, itu yang terjadi di Abbasiyah. Saya kira bisa dipahami. Terus, berikutnya sekarang, Briliana, sudah? Nah, Ustaz. Silakan, Briliana. As-sababur rabi'u tadawinus sunnati bahal ulama wujubi tadawinus sunnati khaufan 'alaiha minad diya'i wa khaufan min idkhali ma laisa min hadisi Rasulillahi 'alaiha. Fatana fasal fuqaha'u al-ahyaru 'ala dalika hatta wa annahu lam ya'rif man lahu lam yu'rab. Yang lam ya'rif siapa yang ya'rif? Kalau ya'rif siapa failnya, Pak? Briliana tahu siapa failnya ya'rif? Enggak tahu. Enggak ada. Kalau memang tidak ada failnya, jangan dibaca ya'rif, tapi dibaca majhul. Jadi lam yu'raf. Iya, lam yu'rab. Lam yu'raf malahu fadilatas subaqi. Lam yu'rab fadilata. Lam yu'raf malahu fadilatus subaqi ila dalika. Sabqi. Fadilatus sabqi ila dalika. Wa qad madha ala tadwini sunnati adwarun arba'atun. Al-awwal ahlud dauril awwali wa hum at-tabaqatu alladziina kanu yudawwinuna hadisa Rasulillahi wa yanquluna ma'ahu aqwalas sahabati wattabi'ina wa ara'ahum al-fiqhiyata allati istambatuha minal ahadisi wal masyhuru min ahli hadad dawri al-imamu Malik bin Anasin bil Madinati wa Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayji bi Makkah wa Sufyan al-Thawri bil Wasufyan. Wasufyanu as-Sauri bil Kufati wa Hamad bin Salamata wa Sa'id bin Abi Urbati bil Basrati wa Hisham bin Bashiri Buwaiti Biwasit. Itu salah itu. Biwasit pakai sin diganti sin itu. Ya ini diganti sit. Kota Wasit namanya. Ya, terus. Wa Abdurrahmani al-Auza'i bisyami wa Ma'mar bin Rasyidi bil Yamani wa Abdullah bin Mubaraki bi Syurasan. Bi khu, itu ganti kha itu. Bi Khurasan. Shinnya diganti kha bi Khurasan. Bi Khurasana wa Jarir bin Abdul Hamidi. Nah, ini salah lagi, ini bukan bidin tapi birroy. Agak birroy namanya. Ba alif ra ya, birroy. Ya, terus. Wa kana dzalika minan nisfil awwali minal qarni as-sani. Kelas Ustaz. Ya. Terus siapa? Farah ya? Nah, Ustaz. Ya, Farah silakan. Ahlud dauri atsani wa hum at-tabaqatu tsaniyatu ra'au ayyu farridu hadis Rasulillahi an ghairihi. Fa'alaku Ustaz. Ya. Fa'alafu as-sanida wal musnadu huwa yujma'u. Al-masanida wal musnadu huwa yujma'u fihil ahaditsu allati rawaha kullu sahabi ala hiddatin. Mislu sanadi. Mislu musnad. Mislu musnadi Abdullah bin Musa al-Kufi wa Sawwat bin Sarhad. Pakai mem, Musarhad. Musarhad al-Basri wa Asad
ibni Musa al-Kufi wa Ishaq ibni Rohawai. Jadi kofnya diganti dengan H. Kofnya diganti dengan Rohawai ya. wal imami Ahmad ibni Hambal. Wa musnaduhu huwallazi wasala ilaina. Wa kana dzalika fi awakhiril qarni ats-tsani wa awawilil qarni ats-tsalis ahlud dauri ats-tsalisi wa huwa tabaqatu salisatu ra'a ulama uhadhi tabaqati amamahum sarwatan adimatan minal ahaditsi fakana hammuhum ikhtiyara wa jama'a as-sahal ahadithi allati wujidat amamahum fa'allafus sohaha minal kutubi an-nafi'ati wa as-sohas sohihi min dalika wa ijma'u ulama il-muslimina humal Bukhari al-mutawaffa sanata mi'ataini wa sittin wa khamsina wal imamu Muslimu ibnu Hajjaji an-Naisaburi al-mutawaffa sanah mi'ataini wa wahid wa sittin faqad balaga kullu minha fil ikhtiyari tada wal bahfi an hali ruwati wa tamami dabtihim wa dipahami pertama dari Briliana, silakan bacaan yang tadi dibaca apa itu? Penyusunan hadis. Ya. Ya, ini intinya bahwa ulama kemudian sadar lah. Jadi ada kesadaran ulama ini. Jadi tanabah artinya muncul kesadaran para ulama tentang apa? Kesadaran untuk apa? Pembukuan hadis. Ya, pembukuan apa? Pembukuan apa? Pembukuan hadis. Ya, kenapa kok itu ada kesadaran membukukan al-hadis? Kenapa? Karena takut kehilangan hadis dan takut para ahli fikih saling berusaha untuk mendapatkan yang paling baik dari Kata yang nafasa itu artinya berkompetisi. Ada kompetisi, jadi ada usaha massal dari para ulama waktu itu untuk membukukan nasunah. Jadi ada jadi ada kompetisi di situ. Ada kompetisi di pembukuan as-sunnah. Nah, terus kemudian apa? Hatta wa annahu lam yu'rab artinya apa? sehingga Setelah terjadi kompetisi, apa yang terjadi? Apa yang kemudian dikatakan hatta wa annahu lam yu'rab man lahu fadilatu sabq itu artinya apa? Sampai tidak diketahui siapa yang sampai tidak diketahui siapa yang pertama kali membukukan. Karena saking banyaknya orang menaruh perhatian terhadap pembukuan apa? As-sunnah. Ya, itu maksudnya itu. Terus lanjutkan. Dan telah lewat 4 periode penyusunan pembukuan hadis. Pembukuan as-sunnah ini melalui 4 periode atau 4 tahapan. Ya. Jadi berlalunya pembukuan as-sunnah ini melalui 4 tahapan. Tahapannya pertama apa? Atau periode pertama itu apa? Periode pertama itu mereka tingkatan orang-orang yang membukukan hadis mereka itu menukil akan perkataan sahabat dan tabi'in dan pendapat mereka tentang fikih Ustaz. Brilian paham maksudnya itu. Mereka membukukan sunnah, tapi
makna kalimat ini paham nggak briliannya? Paham, Ustaz. Apa pahamnya di mana? Apa ya? Gimana ya di sini? Gimana memahaminya gimana nih? Jadi periode pertama itu apa cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Pembukuan as-sunnah yang pertama ini ciri-cirinya apa? Tingkatan orang yang membukukan hadis Rasul. Mereka Ciri-cirinya adalah mereka membukukan hadis tapi juga menyertakan di dalam itu pendapat sahabat dan tabi'in dalam bidang fikih dan pendapat mereka. Jadi hadisnya masih bercampur dengan apa? campur dengan perkataan sahabat. Fikih. Dengan fikih, karena itu pendapat ulama, sahabat dan tabi'in. Berarti kan, jadi hadis periode pertama ini masih bercampur dengan fikih. Tahu maksudnya fikih di sini, Brian? Itu tentang kayak hukum-hukum. Ya, masanya hadis pada periode pertama ini ternyata masih bercampur dengan fikih. Maksudnya apa fikih itu? Pendapatnya sahabat dan tabi'in dalam bidang fikih. Ya, jadi begitu ya maksudnya ya. Ya, sekarang siapa yang tokoh-tokoh yang masyhur di periode pertama ini? Imam Malik bin Anas dari Madinah dan dan seterusnya tadi itu. Jadi tokoh-tokohnya adalah diantaranya ada Imam Malik bin Anas di Madinah, ada Abdul Aziz bin Juraij di Mekah, ada Sufyan Ats-Tsauri di Kufah dan seterusnya itu. Ini diantara tokoh-tokohnya. Tapi ciri-cirinya tadi sudah tahu ya, ciri-ciri pembukaan hadis di periode pertama tahu ya. Sudah tahu maksudnya? Masih bercampur dengan apa? Halo? Brilian? masih bercampur dengan apa itu fikih, Ustaz? Ya, dengan fikih. Ya, itu yang pertama. Jadi sudah di situ aja ya, ya. Terus berikutnya apa namanya? Farah gimana Farah ya? Yang periode kedua. Apa ciri-ciri? Mereka memandang bahwasanya perlu memisahkan hadis Rasul dari selainnya. Maka mereka menyusun al-masanid. Musnad adalah dari apa? Musnad. Musnad. Apa itu kitab musnad? Kitab yang di dalamnya terdapat riwayat kitab hadis yang di dalamnya terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya. Siapa tokoh-tokohnya? Itu siapa tokohnya dalam kitab musnad ini? Siapa tokoh-tokohnya? Abdullah bin Musa Al-Kufi. Tetapi dari semua kitab itu, kitab apa yang sampai kepada kita hari ini? Kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, hanya itu saja yang sekarang ternyata masih bisa kita baca. Yang lain-lain sudah hilang itu, sudah tidak ada. Terus yang ketiga, apa? Periode yang ketiga, mulai memilah ya Ustaz. Mulai memilah, mengumpulkan hadis yang paling sahih. Ya. Ya. Di kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang lain, kenapa? Ya karena Al-Bukhari dan Muslim ini sebagai tokoh sentralnya, mereka berdua ini telah begitu teliti ya, tadqiq, begitu teliti di dalam pembahasan tentang kondisi para rawi dan meyakinkan akan kedobitan dan keadilan para rawi. Juga di samping ada ittisalus sanad, bersambungnya apa? Sanad. Ya, jadi karena mereka itu begitu teliti, begitu jeli, begitu begitu rinci di dalam pembahasan itulah, dari mulai kondisi para rawi, kemudian juga kedobitan mereka, keadilan mereka, dan kesinambungan dari sanad, maka mereka adalah tokoh yang ketiga ini menyusun sebuah
kitab namanya kitab sahih. Maka kitabnya namanya kitab apa? Kitab apa? Sihah. Periode ketiga ini kitabnya kitab apa namanya? Yang terkenal? Sahih Bukhari Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dari bacaannya Brilian dan kemudian Farah ini, kita sekarang sudah tahu ya periodisasi pembukuan As-Sunnah ya, sudah tahu ya. Periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Saya ulangi lagi, apa ciri periode pertama di dalam pembukuan Sunnah? Apa cirinya? Brilian, apa cirinya pembukuan hadis pertama ini? Yang pertama, Masih periode pertama. bercampur dengan fikih. Ya, dengan hadis. Tokohnya siapa? Yang terkenal paling tidak siapa? Imam Malik Anas. Malik. Kitabnya namanya kitab apa? Al-Muwatta. Sekarang Farah, apa periode kedua? Ciri periode kedua apa cirinya? Memisahkan hadis dengan selainnya. Jadi sahkan hadis dari yang lain. Jadi terus nanti keluarkan, tapi hanya yang hadis saja yang dicetak. Maka mereka menyusun kitab apa namanya? Kitab terus yang ketiga apa cirinya periode ketiga? Itu hanya membukukan hadis yang sahih saja. Ya, jadi hanya yang sahih, bercampur antara sahih dan dhaif. Tapi di Al-Bukhari Muslim ini hanya kitab-kitab yang hadis-hadis yang sahih saja yang ditulis di dalam buku yang susun itu. Maka dari sini tiga kita sudah tahu persis. Nah, nanti akan dilanjutkan lagi pada pembacaan yang berikutnya, tapi ini sampai ketiga saja dulu, bahwa inilah periodisasi pembukuan As-Sunnah. Nah, sekarang saya mau tanya, pernah enggak ada adik ini membaca kitab Musnad itu? Pernah enggak? Belum pernah, Ustaz. Belum. Pernah melihat bukunya? Belum ya. Ya, jadi Musnad Ahmad ini ada sekian puluh jilid. Ya. Nah, kemudian apa bedanya kitab Musnad dengan kitab Sahih? Ada nggak bedanya yang tahu persis di sini? Nah, Sahih dengan kitab Sunan dengan kitab Musnad. Tapi sebelum ke sana, sebelum membedakan apa sih artinya apa kitab Musnad itu? Kitab Musnad itu adalah kitab hadis yang berisi tentang periwayatan para sahabat. Syah 500. Nah, itu namanya kitab Musnad adalah kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Bisa nggak Dedek membayangkan kalau misalnya akan mencari dalil tentang puasa itu kira-kira bagaimana nih kalau dengan kitab Musnad itu? Kalau dasarnya hanya perawi dari sahabat itu sulit. Sulit. Karena di dalam sistematika kitab Musnad itu bukan sistematika fikih, tapi sistematikanya adalah periwayatan sahabat. Jadi Abu Hurairah semua, terus nanti pindah ke Anas bin Malik, pindah lagi ke misalnya Ibnu Abbas misalnya, terus pindah lagi nanti ke Umar dan seterusnya. Jadi hanya itu saja isinya itu. Sehingga ketika kita akan membuka dalilnya puasa itu, nah, susah. Karena sistematikanya sahabat, jadi kita harus membaca semua hadis ini. Tapi kalau kitab Sahih dan kitab Sunan, bagaimana sistematikanya yang selama ini ada adik membaca itu?
dengan sistematikanya apa? Ya, berdasarkan bab fikih. Kitab Sahih maupun kitab Sunan itu dasarnya sistematika bab fikih. Jadi dari mulai toharoh, ya kan, nanti ke bab ibadah, sholat, misalnya puasa dan seterusnya itu. Sehingga mudah ketika kita akan mencari kitab musnad sulit karena dasarnya adalah periwayatan sahabat. Tetapi kalau sekarang karena sudah ada software, ada Asyamilah itu mudah sekali. Kalau zaman saya kuliah dulu tahun 70-an itu kalau kuliah, kalau ada PR dari dosen suruh mencari hadis di Imam Ahmad, susah sekali. Karena harus membaca semuanya. Apalagi kita nggak tahu sahabat yang meriwayatkan. Tambah pening pikiran itu kan. Nah, tetapi waktu namanya ensiklopedi pencarian hadis-hadis Nabi. Tapi yang ngarang justru orang Barat, namanya Wensing. Wensing itu mengarang kamus namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadil Hadis. Gitu. Jadi kurang lebih terjemahannya ya ensiklopedi pencarian hadis lah, begitulah kurang lebih. Nah, tapi bukunya itu, kamusnya itu lebarnya kurang lebih 60 cm. Terus panjang, satu jim saja itu. Nanti dari hak sampai yang lain, dan seterusnya itu. Tapi itu kamusnya besar sekali. Dan ya, membantu kita mencari hadis-hadis musnad itu dari kamus yang dikarang oleh orang Barat namanya Wensing itu. Nah, kalau sekarang gampang, sekarangnya ada software, ya kan, Maktabah Syamilah gampang sekali, ya kan, gampang, mudah sekali, tinggal ngeklik kata tertentu sudah muncul nanti. Kalau kita sudah ngeklik Imam Ahmad akan muncul, nah, gampang kalau sekarang. Coba kalau zamannya saya dulu kuliah belum ada software seperti sekarang. Tapi untungnya Wensing sudah menyusun kamus itu, jadi memudahkan kita meskipun untuk membawa kamusnya agak cukup berat karena lebarnya 60 cm. Panjang musnad dengan kitab Sunan. Kalau kitabnya musnad itu dasarnya adalah perawi-perawi dari sahabat. Kalau di Sunan dan Sahih itu berdasarkan sistematika fikih. Karena sistematika fikih maka mesti dimulai dengan toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan berikutnya dan seterusnya itu. Ya, terima kasih. Ada yang setelah Farah ada lagi? Velia, hari ini tugas bertugas hari ini. Farah. Halo? Velia hari ini? Hah? Mana Velia ya? Nah, Ustaz. Atau ya, Velia, silakan Velia. Kita habiskan waktunya sampai ya, silakan. Yang baca Iva, Ustaz. Ya. Oh, siapa? Iva. Ya, silakan Iva, atau silakan. Ya. Fakana ila hadaini itu Ustaz. Ya. Fakana ila hadaini al-imam ilaini nihayati aimatun kubarun afdaluhum arba'atun wahum al-awwalu Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'as Sistani kuna Tsani Abu Isa Muhammad bin Isa Sulami At-Tirmidzi Al-Mutawaffa Mi'atani Tis'atu wa sab'una Al-Thalithu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quwani Al-Ma'rufi bi Ibn Majah Al-Mutawaffa Mi'ata al-Ba'una.
Ar-Rabi'u Abu Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i Mutawaffa sanata 301 wa katabaha ula'i jami'an Ulangi. wa kataba wa kutiba ini wah. kitab wa kutubuha ula'i jami'an hiyal ma'rufatu bi kutubi sunnati wa qad hazat Kutubi sittah ya. Bil kutubi sittah. bi kutubi sittati wa qad hazat darajatan 'azimatan inda ulama'i muslimin qatibatan wa hunaka ulama katsiruna jiddan ghairuha ula'i qad allafu bi sunnati ila annahum lam yanalu minasyuhrati itu. Syuhrati mithlu haula'i sittati. Ar-Rabi'u ahlud dawri rabi'i wujida min rijalin hadad dawri ulama'un kanau hummuhum wal bahthu an halin ruwatil hadithi minat tabi'ina faman ba'dahum fahasu arwata wa dhabahu Fa'ahsaw wa dhabatu tarikhahum barihalatahum. Bagaimana Ustaz? Terus. Warihalatahum wa masyayihahum wa talamidahum wa'tu kulla wahidin minhum ma yastahiquhu minasyar kulla wahidin minhum minasyarhi wa ta'dili faman adalu minal jarh wa ta'dil minal jarhi wa ta'dil faman adaluhu qubilat riwayatuhu wa man jarahuhu ruddas riwayatuhu wa qad yahtalifuna fi dzalika fantaha amru sunnati fi hadzal dawri ila ansara ilman la tahtahum wa illam yakunu qad istahadu bil fiqhi wan nubud istinbati. Allah susah. Ya, cukup. Ya, silakan. Farah yang akan yang berikut ini. Ya, silakan Felia. Ya, Ustaz. Yang 6 itu adalah diantaranya yang pertama Abu Dawud. Ulangi. Jadi berangkat dari kedua imam agung tadi itu Al-Bukhari Muslim itu memang hadis mencapai puncaknya ya nihayatus syaraf. Jadi puncaknya pada Al-Bukhari dan Muslim. Ya, tetapi summa sarra ala tariqatihima. Ya, siapa yang mengikuti jejaknya? Siapa yang mengikuti jejaknya Al-Bukhari Muslim? Siapa? Felia, halo. Keempat imam ini, Ustaz. Halo, Felia. Siapa? Suara saya jelas. Gimana? Siapa yang mengikuti? Saya jelas. Terus. Ustaz. Nah. Silakan terus. Siapa yang mengikuti jejak kedua tokoh ini? Siapa? Keempat imam ulangi.
Loh kok keempat imam itu siapa? Abu Bukan Dawud. itu maksudnya. Bukhari dan Sumasara ala Muslim. tariqatihima. Siapa yang mengikuti jejak? Itu yang diikuti. Siapa yang mengikuti jejak mereka? Umat. Siapa yang mengikuti mereka? Siapa? Umat besar itu. Umat. Aimatun kok umat gimana kamu? Nah, Yang mengikuti jejak kedua tokoh itu siapa? Iya, imam-imam yang besar itu, Ustaz. Ya tokoh-tokoh Imam besar lah. Ya tokoh-tokoh besar. Terus? Ya tokoh-tokoh yang Keempat imam itu keempat imam. Yang mengikuti jejaknya Bukhari Muslim siapa? Para tokoh-tokoh besar. Tetapi dari tokoh-tokoh besar yang banyak itu, afdaluhum yang paling terkenal siapa? Ada 4. Jadi yang mengikuti itu bisa 100, bisa 200. Tapi dari sekian ratus orang itu, yang paling terkenal adalah 4. Siapa yang 4 itu? yang pertama Abu Daud, Abu Dawud. Al-Ash, Isa, As-Sulami, At-Tirmidzi. Yang Yang ketiga, ketiga Ibnu Majah. yang keempat, Yang keempat An-Nasai. An-Nasai. Itu yang jadi sudah paham ya maksudnya ya. Yang mengikuti jejaknya Al-Bukhari Muslim siapa? Imam-imam. Ya, yang imam-imam besar. tokoh-tokoh besar ya, tokoh-tokoh besar lah paling tidak, tokoh-tokoh besar. Tapi dari sekian tokoh-tokoh itu yang paling terkenal ada 4. Nah. Ya. Jadi dari tokoh-tokoh itu yang terkenal ternyata hanya 4. Dari sekian ratus barangkali yang mengikuti jejaknya Al-Bukhari Muslim, tapi dari sekian ini ternyata yang paling menonjol lah dari ke sekian banyak orang itu hanya 4. Pertama Abu Dawud, yang kedua At-Tirmidzi, yang ketiga Ibnu Majah, yang keempat An-Nasai. Ya, sudah, terus sudah paham ya Velia ya maksudnya itu? Nah, Ustaz. Ya, terus. Kitab-kitab keempat imam itu yang terkenal itu dengan dinamakan Kutubus Sittah. Ya, maksudnya itu kitab-kitab dari mereka itu semuanya ya Al-Bukhari Muslim juga maksudnya di situ ada di dalamnya. Jadi kitab-kitab mereka itu semua dari mulai Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Kutubus Sittah. Ya. Ulama ilmu muslimin qotibatan. Ya, telah mencapai derajat yang agung di kalangan ulama muslim qotibah. Qotibah itu apa? Apa artinya qotibatan? Rujukan hadis, Ustaz. Jami'an. Keseluruhan. Semuanya. Ya, jadi ke-6 kitab hadis itu telah mencapai derajat yang agung, mencapai derajat yang sangat terkenal ya, di kalangan ulama muslim keseluruhan. Nah, begitu maksudnya itu. Jadi qotibah artinya jami'an. Nah, ya. Yang nomor poin 5. Nah, sekarang sudah beda lagi nih, periode ini sudah berbeda ini. Sudah tidak lagi bicara mengenai matan hadis, tapi bicara tentang apa ini yang periode keempat ini? Apa, Velia? Selanjutnya, Ustaz. Hah? Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Dan pada waktu itu banyak para ulama selain mereka yang menulis kitab tentang sunnah. Tapi mereka menulis itu tidak sampai terkenal kayak imam yang ke-6 itu tadi, Ustaz. Ya, betul ya. Sudah. Terus yang keempat. Periode keempat Golongan periode keempat. Golongan periode keempat. Laki-laki itu, Ustaz. Ya.
Itu sebetulnya hadis itu kan ya laki-laki, tapi sebenarnya tidak dibaca laki-laki lah gitu ya, tokoh saja itu. Ditemukan dari tokoh-tokoh yang berperan ini adalah ulama yang memiliki perhatian untuk mencari status mereka. Ahsa itu artinya apa? Mereka memeriksa para perawi dan menetapkan sejarah mereka, perjalanan mereka, dan syekh-syekh mereka atau guru-guru mereka, murid-murid mereka. Dan mereka itu memberi ya setelah hasil dari penelitian terhadap para tokoh, para rawi dan menempatkan sejarah biografi mereka, kemudian diberi penilaian. Apa nilainya? Apa nilainya itu di dalam ilmu hadis? Dinilai apa itu? Ada penilaiannya apa, dinilai dengan apa itu? Jarah wa takdil, Ustaz. Takdil. Jadi setelah diteliti, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, oh ini takdil. Kalau ini jelek, itu jalannya dijarah kan itu. Apa konsekuensi kalau itu diadilkan, dinilai positif? Apa dampaknya kalau dinilai positif? Diterima. Diterima. Kalau dinilai negatif? Ditolak. Ditolak. Nah sudah. Jadi periode keempat ini sudah tidak lagi perhatian kepada matan hadis, tetapi kepada sumber daya hadis itu, ya, Velia ya. Nah, Ustaz. Jadi yang dibahas sekarang ini bukan lagi matan, tapi pada tokohnya. Jadi hammuhum wa al-bahsu an halirwat. Jadi mereka sekarang ini sudah meneliti mengenai kondisi para rawi. Dari mulai siapa yang dinilai itu? Yang dinilai dari mulai siapa? Dari generasi siapa yang dinilai itu? Dari sejarah-sejarah mereka, Ustaz. Nah, dari sejarah generasi mereka. siapa yang dinilai itu? Mulai dari generasi siapa yang dinilai? Macet. Generasi tabi'in. Kalau sahabat itu nggak dinilai karena sahabat semuanya adil. Jadi kalau Velia membuka hadis ya, mengenai ilmu hadis akan diketahui bahwa itu mulai dari tabi'in. Sahabat semuanya adil itu. Maka dari tabi'in perhatiannya kepada sumber daya di balik hadis itu. Dari kalangan tabi'in dan setelahnya, tabi'in dan seterusnya. Nah, maka sekarang ini meneliti, meneliti para rawi. Terus kemudian meneliti sejarahnya, perjalanannya, guru-gurunya, murid-muridnya. Sehingga dari hasil penelitian nanti masing-masing akan dinilai sesuai dengan keberadaan mereka. Apakah mereka itu orang termasuk atau yang buruk. Maka kemudian ada ilmu jarah dan takdil. Apa konsekuensi? Kalau ditakdil berarti dia diterima periwayatannya. Kalau dijarah maka ditolak periwayatannya. Waqad yakhtalifuna fi dzalika. Nah, jadi telah terjadi keragaman lah di dalam penilaian itu. Kadang-kadang dinilai baik oleh si A, kadang-kadang dinilai jelek oleh si B, kadang-kadang begitulah yang terjadi di dalam ilmu hadis itu. Maka coba nanti dibaca itu penilaian para kritikus hadis terhadap para rawi itu. Ada yang menilai baik, ada yang menilai buruk dan seterusnya itu. Nah, fantaha amru sunnah fi hadzal daur. Jadi pada periode ini sudah selesai lah sunnah itu. Matanya sudah sumber daya, coro ilman mustaqilan. Apa itu maksudnya ilman mustaqilan itu? Terpisah, Ustaz. Jadi ilmu yang berdiri sendiri. Sekarang jadi sudah ada ilmu hadis, ada ilmu hadis, macam-macam itu, ada ilmu mustalahul hadis ya kan. Jadi sekarang ini sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, masing-masing punya tokoh. Lahu rijalun qasadu alaihi bahta. Jadi masing-masing punya tokoh itu. Ada tokoh dalam bidang hadis ini, tokoh dalam bidang ilmu hadis ini. Jadi masing-masing punya tokoh itu dalam pembahasannya itu. Meskipun mereka
belum sampai terkenal seperti terkenalnya orang-orang ahli fikih dan seterusnya itu. Ya, kita sudah mengetahui bagaimana perjalanan buku-buku hadis yang kita baca sekarang ini ternyata telah melalui 4 periode. Ada periode pertama hadis masih bercampur dengan fikih, ya kan? Yang kedua sudah mulai memisah yang lain. Yang ketiga hanya memilih hadis-hadis yang sahih. Nah, tokohnya siapa hadis yang sahih itu? Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian dari kedua tokoh ini banyak para tokoh-tokoh besar yang lain ingin mengikuti jejaknya Al-Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata ya dari seleksi alam juga yang terkenal hanya 4, yakni Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Hanya itu yang terkenal ternyata itu. Maka mereka disebut sebagai tokoh-tokoh di balik Al-Kutubus Sittah. Sebenarnya masih ada itu Al-Kutubus Tis'ah itu nanti ditambah dengan Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ad-Darimi sebenarnya. Namanya Al-Kutubus Tis'ah namanya. Dulu ada software namanya Al-Kutubus Tis'ah. Al-Kutubus Tis'ah itu isinya Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah dengan Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ad-Darimi namanya itu. Itu namanya kitab yang 9 ini sudah tidak bisa lagi dibuka di Windows yang terbaru sekarang ini karena tidak pernah update. Kalau Syamilah kan selalu update, jadi bisa digunakan di mana saja. Tapi Al-Kutubus Tis'ah ini ternyata hanya bisa digunakan di Windows lama. Yang Windows terbaru nggak bisa karena dia nggak pernah. Padahal itu bagus itu. Bagus karena langsung ada penilaian yang enak dibaca lah Al-Kutubus Tis'ah itu. Tapi ternyata dia tidak kompatibel terhadap laptop atau Windows atau program-program yang terbaru sekarang ini. Sehingga nggak bisa diakses. Itu namanya Al-Kutubus Tis'ah namanya, tapi itu nggak terkenal. Tapi yang paling pokok ya ada di Al-Kutubus Tis'ah, Sittah ini. Nah, di samping Al-Kutubus Sittah sebetulnya banyak juga para penulis hadis yang lain, tetapi mereka tidak sampai mencapai derajat kemasyhuran seperti Al-Kutubus Sittah ini. Jadi ternyata banyak buku-buku lain yang diterbitkan oleh para ahli hadis, tapi ternyata tidak mampu menandingi kemasyhuran Al-Kutubus Sittah ini. Jadi kita sekarang ini yang jadi pedomannya Al-Kutubus Sittah. Ini hadis menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Jadi sekarang sudah ada hadis sendiri, ada ilmu hadis sendiri, dan masing-masing punya tokoh. Nah, itu. Tokoh yang memang menaruh perhatian terhadap pembahasan sampai hari ini kita sudah tahu tentang bagaimana perjalanan Tadwinus Sunnah yang itu melalui berbagai periode, yakni ada 4 periode, dan 4 periode keempat itu sudah tidak lagi bicara tentang hadis tapi mengenai sumber dayanya. Kemudian di sebab yang kedua kita sudah tahu yakni adanya gerakan ilmiah. Nah, jadi kita sudah ada 4 ya yang sudah kita ketahui mengenai sebab-sebab kemajuan peradaban di masa Abbasiyah ini. Yang pertama adalah perluasan peradaban, yang kedua mengenai apa? Yang kedua apa itu? Mengenai gerakan ilmiah, mengenai ini masalah Quran baca. Yang keempat ini adalah Tadwinus Sunnah, dan sudah kita pahami semuanya perjalanan sunnah itu melalui 4 periode. Ya, saya kira demikian, dan nanti sudah dijawab
Apa sih bedanya kitab sunan, kitab musnad, dan kitab sahih? Nah, kalau kitab musnad itu isinya mengenai periwayatan para sahabat. Sedangkan kitab sunan sistematikanya berdasarkan bab-bab fikih. Maka nanti beda itu antara kitab sunan mesti dimulai dengan bab toharoh dan seterusnya. Tapi kalau kitab musnad Imam Ahmad itu dasarnya adalah periwayatan para sahabat. Tetapi di dalam pencarian hukum memang lebih mudah menggunakan kitab-kitab sahih atau kitab-kitab sunan. Tapi kalau sekarang ini ya semua mudah karena sudah ada software yang menolong kita untuk memahami, mencari berbagai hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan dari adik-adik. Sebelum saya absen. Mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang perlu dipahami. Oh, tidak ada, saya absen ya. Saya ulangi lagi. Al-Masalulu. Hadirah Ustaz. Al-Masalulu. Hadirah Ustaz. Ya. Al-Masalulu. Amalia Firdaus. Hadirah Ustaz. Ya. Ana Briliana